Hai Sobat Warstack, selamat datang di Talk at Warstack. Pada tahun 2019 yang lalu, kolaborasi beberapa radio teleskop yang dikenal dengan Event Horizon Telescope mengumumkan bahwasanya mereka berhasil menangkap gambar pertama lubang hitam. Lubang hitam tersebut merupakan supermassive black hole yang berada di pusat galaksi M87. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang lubang hitam. Sebelumnya teman-teman bisa melihat video tentang relativitas umum sebagai pengantar untuk pembahasan kali ini. Kita masih dengan narasumber yang sama dengan seri sebelumnya. Kita mengundang dua fisikawan muda Indonesia, Mas Getbogi Hitmawan yang merupakan dosen muda fisika ITB dan Mas Alfian, postdoctoral researcher di Universitas Indonesia. Kita langsung saja masuk ke dalam topik pembahasan pada kesempatan kali ini. Mungkin Mas Alfian yang sudah berkecimpung dengan lubang hitam, sudah banyak papernya, sudah banyak mengisi conference juga tentang lubang hitam, bisa menceritakan apa sih itu lubang hitam? Iya, ya. Ketemu dengan saya lagi ya, sahabat Warstack semuanya. Apa itu lubang hitam? Kalau secara matematis, lubang hitam itu merupakan solusi dari persamaan medan Einstein yang pertama kali ditemukan tahun 1916 oleh Schwarzschild waktu itu. Tapi secara fisisnya, kita bisa mengartikan lubang hitam itu sebagai suatu objek yang sangat masif yang memiliki medan gravitasi yang sangat kuat sampai cahaya pun jika sudah mendekat ke lubang hitam itu tidak bisa lari lagi, dia pasti akan masuk ke dalam lubang hitam itu sendiri. Tapi sampai sekarang memang masih sebuah pertanyaan besar, apa yang ada di dalam lubang hitam itu sendiri, kecuali singularitas. Mungkin yang sudah nonton di video sebelumnya sudah tahu ya apa itu singularitas. Nah, singkatnya sih black hole atau lubang hitam sih itu. Oke, mungkin ada yang ditambahkan dari Mas Getbogi? Ya, intinya lubang hitam itu adalah salah satu konsekuensi karena istilahnya kan framework awal relativity itu istilahnya dapat memberikan solusi secara matematis tentang adanya black hole. Dan artinya jika teorinya itu benar, maka semestinya manusia itu bisa menemukan black hole itu sebagai bukti bahwa teori relativitas Einstein itu benar. Dan kenapa ini jadi penting? Ya karena tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Alfian, karakteristik black hole itu sangat unik gitu. Karena cahaya ketika masuk itu tidak bisa lolos. Jadi terlihat dari luar, atau kalau bisa dilihat itu kenapa sebutannya black hole ya, kayak terlihat seperti lubang yang sangat gelap karena cahaya saja tidak bisa lolos gitu. Itu yang menyebabkan black hole itu jadi sangat istimewa di alam semesta ini. Oke. Apakah lubang hitam ini mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan objek-objek luar angkasa yang lainnya? Ya, kalau sifat khusus sebenarnya lubang hitam ini punya dua karakter yang cukup menonjol ya, yaitu pertama event horizon atau bisa dibilang sebagai batas luar dari lubang hitam itu, dan juga singularitas. Di video sebelumnya juga sebenarnya saya sudah jelaskan tentang kedua bagian ini, tapi lebih detailnya, pertama event horizon itu merupakan singularitas dari koordinat lubang hitam itu sendiri. Jadi kalau secara matematis ya, dia di bagian koordinat radialnya terdapat singularitas. Namun selain itu juga di bagian titik nol
itu ada singularitas lainnya lagi. Ya, karakteristiknya itu dua hal yang paling penting adalah itu. Dan selain itu juga kita tahu kalau fisika itu pasti memenuhi prinsip kekekalan energi. Jadi apa yang masuk sama dengan apa yang keluar. Nah, tapi kalau di lubang hitam ini cukup berbeda karena jika sesuatu sudah masuk, dia tidak bisa keluar lagi. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi pada benda yang sudah masuk ke dalam lubang hitam itu. Seperti kalau yang udah pernah lihat tadi ya, image gambar pertama dari lubang hitam itu, kan terlihat warna merah dan orange itu adalah materi-materi yang terhisap ke dalam lubang hitam itu. Nah, setelah terhisap, mereka akan menjadi gelap. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada materi-materi itu. Nah, ini beda sekali dengan objek-objek luar angkasa lainnya, misalnya bintang. Bintang kita tahu ada matahari contohnya, ada juga bintang neutron yang jelas materi di dalamnya seperti apa. Tapi lubang hitam sampai sekarang masih tidak jelas apa yang ada di dalamnya. Apakah sampai saat ini fisikawan sudah mengetahui proses pembentukan dari lubang hitam itu sendiri? Ya, secara teori proses pembentukan lubang hitam ini awalnya kita dimulai dari bintang hidup. Bintang hidup itu maksudnya adalah bintang yang masih memiliki bahan bakar. Kalau seperti manusia ya, kita kan untuk tetap hidup kita harus makan, kita harus beraktivitas. Nah, untuk bintang ini, contohnya matahari, dia akan melakukan reaksi fusi atau reaksi nuklir ya. Reaksi nuklir untuk terus bertahan hidup, untuk melawan dari gravitasi itu sendiri juga. Jadi dia harus bisa melawan gravitasi agar tidak kolaps, tidak hancur. Nah, tapi ada saat di mana reaksi fusi atau reaksi nuklir yang ada di bintang itu bisa habis atau bisa berhenti saat bahan bakarnya sudah habis. Sebagaimana manusia, kita tahu manusia bisa meninggal, bintang juga bisa mati. Nah, saat bahan bakarnya habis, maka dia bisa mengalami ledakan. Jadi meledak dan semua akan masuk dalam inti dari bintang tersebut, dan nanti intinya akan menjadi sangat masif sampai dia tidak bisa lagi menahan medan gravitasi, sehingga akan meledak lagi dan terjadilah supernova. Nah, setelah terjadinya supernova, objek tadi bisa menjadi black hole ataupun juga bisa menjadi bintang mati. Contohnya bintang katai putih atau bintang neutron. Nah, ini bergantung pada masa awal dari bintang yang masih hidup sebelumnya. Jika masa awalnya sangat-sangat masif, dia bisa menjadi lubang hitam. Tapi untuk bintang yang masanya tidak terlalu masif atau mungkin orde masa matahari, dia hanya bisa menjadi bintang neutron atau bintang katai putih. Sebagai contohnya, matahari kita. Misalnya suatu saat nanti, jutaan tahun kemudian, matahari kehabisan bahan bakar, maka dia bisa mati. Nah, tapi karena matahari ini masanya hanya sekitar cukup kecil ya, dia nantinya hanya akan menjadi bintang katai putih, tapi tidak akan menjadi lubang hitam. Nah, itu proses pembentukan lubang hitam itu sendiri. Iya, nambahin sedikit. Mungkin itu hal yang menarik yang tadi disampaikan oleh Alfian. Jadi batas 5. Jadi ada, kalau mungkin sahabat Wasek tertarik lebih dalam mempelajari secara teknis terkait dengan batas itu, mungkin sahabat Wasek bisa membaca tentang limit Chandrasekhar. Ya, jadi ada fisikawan dari India yang bernama Chandrasekhar ya, Chandrasekhar Subrahmanyan Chandrasekhar. Yeah. Dia saat itu kalau nggak salah, cerita menariknya adalah dia menurunkan limit Chandrasekhar sebagai limit massa ya, limit massa tentang bagaimana masa depan bintang itu, apakah setelah meledak atau supernova dia akan menjadi bintang katai putih atau kemudian kolaps menjadi black hole atau neutron star, itu ketika ada limit masa tertentu, itu kira-kira 1,4 dari masa matahari. Ya, jadi kalau masa matahari kita itu masih
Ya sebenarnya itu nggak berharap macam-macam ya, cuma masa matahari kita itu masih di bawah limit chandra sekarang, jadi tidak akan tiba-tiba berubah jadi black hole kecuali tiba-tiba mataharinya bertambah besar ya masanya, kita kan nggak tahu apa yang terjadi juga. Nah itu disebut dengan chandra sekarang limit. Ada juga beberapa penurunan dan penjelasan soal itu. Ini kalau nggak salah dapat Nobel ya soal ini ya. Oke. Jadi pembentukan lubang hitam itu sendiri sebenarnya bergantung sekali sama massa dari bintang itu. Oke. Ya. Jadi studi tentang lubang hitam sendiri kan sudah sangat banyak. Biasanya dalam mempelajari suatu objek, para saintis sering sekali mengklasifikasikan objek-objek tersebut terhadap beberapa parameter. Untuk lubang hitam sendiri, bagaimana fisikawan mengklasifikasikan lubang hitam itu? Kalau berdasarkan masanya, sebenarnya lubang hitam itu bisa dikategorikan menjadi kurang lebih 3 atau 4 ya. Itu orde pertama adalah orde yang sangat jauh dari massa matahari, mungkin bisa dibilang sebagai atau black hole ya, karena sangat kecil. Yang kedua adalah stellar mass black hole yang orde massanya sekitar massa matahari. Ada juga intermediate mass black hole, itu agak lebih besar lagi, mungkin sekitar 1000 atau lebih dari 1000 massa matahari. Dan ada lagi yang disebut sebagai supermassive black hole, yang mana fotonya itu sudah berhasil didapatkan di galaksi M87 itu ya. Nah itu supermassive black hole itu masanya bisa mencapai 10⁹ kali massa matahari. Kalau berdasarkan karakter atau parameter fisisnya ya, kalau berdasarkan parameter fisisnya di dalam ilmu fisika, sebenarnya lubang hitam yang paling fisis atau yang paling realistis bagi kita itu ada tiga macam. Yang pertama, lubang hitam Schwarzschild, itu adalah lubang hitam yang hanya memiliki massa. Lalu ada lubang hitam Kerr yang merupakan lubang hitam yang berotasi atau berputar. Dia memiliki parameter massa dan juga angular momentum atau parameter rotasinya. Lalu ada juga Kerr-Newman. Kerr-Newman ini merupakan lubang hitam yang memiliki massa, muatan, dan juga momentum angular. Ini yang paling realistis. Tapi dalam fisika sendiri, sejujurnya banyak sekali model-model lubang hitam matematis yang bisa dieksplor lebih jauh lagi, yang bisa dimodelkan lebih jauh lagi dalam berbagai teori yang ada di fisika. Ya. Nah, itu beberapa contoh 2 kali klasifikasi dari lubang hitam. Oke. Tadi sempat disinggung tentang lubang hitam bermuatan dan berotasi. Apakah tidak ada lubang hitam yang cuma bermuatan doang, tapi nggak berotasi statis atau diam? Kalau secara matematis, lubang hitam yang bermuatan dan bermassa mungkin ada. Kalau secara fisik mungkin ada, tapi pada keadaan tertentu, karena secara menurut ilmu fisika, kalau dia bermuatan harusnya dia akan nantinya akan dinetralkan oleh lingkungannya sehingga tidak menjadi bermuatan lagi. Jadi yang tersisa hanya massa. Jadi tapi memang secara observasi sampai sekarang belum berhasil ditemukan jenis lubang hitam itu. Mungkin mau ditambahkan oleh Mas Get Bogi? Ya kurang lebih seperti itu ya, istilahnya kalau kita bicara tentang muatan, dia karena kolapsnya black hole juga dimulai karena massa tadi, karakteristik intriksinya adalah massa, lebih besarnya karena massa itu yang paling mempengaruhi medan gravitasi di sekeliling massa tersebut ya. Muatan ada kemungkinan tadi seperti yang dibilang oleh Alfian tadi untuk di cancel di lingkungannya ya. Jadi saya sih hanya menegaskan sih nggak ada, karena emang baru sampai situ saja black hole. Oke.
Untuk untuk mendeteksi atau observasi dari lubang hitam itu sendiri, apakah fisikawan sudah melakukannya? Ya, kalau observasi sih seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya juga, yang paling bisa menjadi bukti observasi paling kuat itu adalah tadi gravitational wave dan juga foto lubang hitam tadi. Kalau gravitational wave itu sendiri sebenarnya ada yang mengatakan atau secara perhitungan dia merupakan penggabungan dari dua bintang neutron. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa itu muncul karena ada penggabungan dari dua buah lubang hitam. Mungkin tentunya pasti ada perbedaan yang dihasilkan kalau itu sumbernya adalah neutron star atau sumbernya lubang hitam. Tapi mungkin itu yang lebih paham dari bidang observasi atau bidang eksperimen ya. Nah, selain itu yang foto lubang hitam itu sendiri, kita lihat sebenarnya bukan sangat sulit, tapi memang tidak bisa kita untuk menangkap foto dari lubang hitam itu. Tapi yang hanya kita bisa tangkap adalah foto dari lingkungannya atau sekelilingnya. Seperti yang ada di gambar lubang hitam, itu kita lihat bahwa sebenarnya yang kita tangkap adalah plasma atau materi-materi yang terhisap ke dalam lubang hitam itu. Tapi lubang hitamnya sendiri kita tidak bisa lihat. Nah, itu merupakan hasil pendeteksian yang cukup luar biasa ya dari lubang hitam yang ada di alam semesta kita. Oh ya, selain itu juga di setiap pusat pusat galaksi itu pasti terdapat sebuah supermassive black hole atau lubang hitam yang sangat masif. Karena memang itu yang menjadi apa ya? Ya bisa dibilang menjadi pusat dari sistem galaksi tersebut. Itu berdasarkan observasinya. Ya tadi ada yang mau ditambahkan? Iya, mungkin ya itu tadi. Jadi hal yang menarik mungkin Mas Vivian disampaikan Mas Alfian tadi dan juga sahabat Warstek adalah yang difoto itu bukan black hole-nya, tapi adalah sesuatu yang lingkungan sekitar dari black hole-nya. Karena sekali lagi kalau kita mengamati sesuatu kan artinya kita tembakan atau kita tangkap ya citra dari sesuatu itu melalui apapun yang bisa kita deteksi. Saya bilang apapun, kenapa nggak mesti harus foton atau cahaya kan, bisa juga nanti partikel-partikel lain yang bisa dideteksi, kemudian nanti dicek hamburannya pada film yang kita pakai untuk mengamati. Nah, kalau karena black hole itu bahkan cahaya itu nggak bisa lolos. Jadi kalau bayangkan kalau ada cahaya yang masuk ke sana, yang ingin kita amati cahaya di tempat black hole itu, kita nggak akan bisa dapat. Makanya sahabat Warstek mungkin itu hal yang menarik. Foto black hole itu kenapa sangat istilahnya luar biasa ya, pencapaian luar biasa ya, karena hal yang tidak bisa diamati oleh yang kita bisa deteksi sampai sekarang itu kita bisa lihat ada di situ gitu loh. Itu hal yang besar sih. Itu tambahannya sih. Makasih. Oke. Mungkin yang terakhir tentang hipotesis tentang lubang hitam. Apa saja sih yang sudah fisikawan teoritis khususnya hipotesakan tentang lubang hitam itu sendiri? Ya. Yang saya teliti sebenarnya belum terlalu banyak ya, hanya masih sedikit jauh dari orang-orang luar sana yang jauh lebih hebat ya. Jadi sebenarnya ya kita sudah dijelaskan kan bahwa lubang hitam itu dapat menghisap apapun termasuk cahaya, bahkan yang bergerak sangat cepat ya. Sangat cepat sampai tidak ada yang bisa menyamai kecepatannya, itu bisa terhisap dan tidak bisa keluar lagi. Nah, tapi apakah lubang hitam itu akan selalu menghisap benda? Berarti kalau dia selalu menghisap benda, tentu dia akan semakin besar kan ya.
atau bisa dikatakan juga event horizon-nya itu bagian luarnya itu akan semakin besar. Apakah kalau misalnya jutaan tahun kemudian berarti universe kita atau alam semesta kita pasti akan dipenuhi lubang hitam yang besar-besar. Nah, itu secara klasik mungkin yang kita bayangkan adalah seperti itu. Tapi sebenarnya secara kuantum dapat terjadi radiasi yang keluar dari lubang hitam tersebut. Proses tersebut dikenal dengan nama radiasi Hawking karena memang mungkin teman-teman sahabat Warstek juga cukup mengenal ya Stephen Hawking, salah satu legenda fisikawan yang cukup banyak memberikan kontribusi di dunia fisika khususnya di bidang relativitas umum seperti Einstein. Ya, Hawking memformulasikan bahwa sebenarnya lubang hitam itu dapat meradiasikan materi, tapi secara kuantum. Sederhananya, bagaimana kita membayangkannya? Misalnya kita tahu ruang kosong, misalnya ada suatu ruang kosong. Apakah ruang kosong tersebut benar-benar kosong? Nah, sebenarnya ruang kosong tersebut bisa diasumsikan sebagai ada munculnya dua partikel, misalnya dua partikel identik yang muncul bersamaan dan saling menghilangkan. Nah, sehingga akan menjadi kosong, padahal sebenarnya tidak. Nah, fisikawan berasumsi bahwa sebenarnya radiasi Hawking itu terjadi mirip dengan itu. Jadi pada bagian event horizon dari lubang hitam, terjadi peristiwa itu. Ada partikel yang muncul di dalam event horizon dan juga di luar event horizon. Yang di dalam akan tetap di dalam dan yang di luar akan terradiasikan. Dan proses itu terus terjadi hingga seluruh isi dari lubang hitam tersebut terradiasikan. Tapi sampai sekarang memang karena ini masuknya ke ranah kuantum ya, memang observasi belum sampai situ untuk mengamati apakah benar-benar lubang hitam dapat meradiasikan materi atau radiasi Hawking itu. Oh iya, di dalam lubang hitam sendiri pun sebenarnya terjadi yang namanya information paradox. Atau kan kita tahu informasi itu harus kekal. Misalnya teman-teman sahabat Warstek punya buku. Ya, terus dipelajari bukunya, tentu itu akan masuk ke otak kita dan kita bisa tulis lagi. Nah, tapi bagaimana untuk objek-objek atau benda-benda yang masuk ke dalam lubang hitam? Kita tidak tahu apa yang ada di dalam lubang hitam itu. Jadi bagaimana informasi dari objek-objek yang masuk ke dalamnya? Misalnya yang masuk adalah komputer, yang masuk adalah mobil, motor, yang masuk ke dalam lubang hitam. Kita nggak tahu apa yang terjadi pada mereka gitu. Nah, itu tentu terjadi paradoks informasi. Bagaimana informasi tersebut yang dialami oleh informasi tersebut. Sebenarnya ada beberapa possibility atau kemungkinan yang sampai sekarang mungkin ini juga masih kemungkinan yang belum bisa dikaji lebih lanjut. Bahwa yang pertama, informasi di dalam lubang hitam itu sebenarnya benar-benar hilang. Tapi kalau memang informasi yang ada di dalam lubang hitam itu benar-benar hilang, tentu kita harus mereformulasikan fisika, teori-teori fisika yang sudah ada sekarang. Lalu yang kedua adalah informasi itu sebenarnya tersembunyi. Jadi bisa jadi apa yang sudah masuk dalam lubang hitam tersebut tersembunyi di dalamnya, tapi manusia sampai sekarang belum memiliki kemampuan untuk mengaksesnya. Misalnya bisa digambarkan misalnya dia mentransfer informasi yang masuk ke dalamnya, lubang hitam tersebut mentransfernya ke dunia lain, universe lain yang ada di dalamnya, yang kita tidak tahu. Atau juga bisa jadi yang ketiga, informasi itu aman. Jadi memang sebenarnya tersimpan di dalam lubang hitam itu sendiri. Contohnya tersimpan di event horizon-nya atau di istilahnya di bagian batasan luar dari lubang hitam tersebut. Nah, ini sebenarnya juga yang saya kaji secara dalam penelitian saya, bahwa sebenarnya informasi dari lubang hitam bisa kita dapatkan dari event horizon-nya. Bisa didapatkan dari event horizon-nya. Contohnya, misalnya manusia masuk ke dalam lubang hitam.
dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi sebenarnya bisa jadi manusia tersebut akan diformulasikan oleh lubang hitam tersebut untuk menjadi bagian dari event horizon. Informasinya menjadi bagian dari event horizon tersebut. Jadi misalnya objeknya tadi 3 dimensi, bisa jadi oleh lubang hitam diubah menjadi 2 dimensi di event horizon tersebut. Nah, bagaimana kita mengekstrak informasi tersebut? Itu masih menjadi pertanyaan besar bagi dunia fisika. Nah, itulah mengapa juga saya juga menggeluti bidang penelitian ini, karena memang masih banyak masalah-masalah yang perlu dan masih bisa dikaji lagi. Nah, ya, mungkin ada itulah tambahan lagi ya, dari Mas itulah Gedung. menariknya Mas Afif dari yang tadi. Karena tadi ya, information paradox ya, mungkin namanya paradoks informasi ya yang ada di dalam black hole itu. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita tidak tahu apa yang terjadi terhadap informasi atau apa-apa pengamatan atau apapun yang ketika sesuatu atau kita sudah masuk ke black hole. Bahkan kalau kita berhasil, kita sebagai manusia itu berhasil. Kenapa saya bilang berhasil? Karena kan kalau ibaratnya kalau kita melewati event horizon, maka koordinat ruang dan waktunya bertukar sehingga kita akan tertarik dengan tarikan gravitasi yang sangat kencang. Jadi kita seperti tertarik karet, dan ya artinya kalau kita manusia biasa yang rapuh seperti ini pasti akan hancur dan nggak bisa selesai. Nah, jadi kalau sekali lagi, kalau akhirnya bisa berhasil ditemukan device yang bertahan dari besarnya tarikan gravitasi yang terjadi ketika masuk ke event horizon dalam black hole, setelah masuk bahkan tidak person ya atau orang yang bisa masuk ke black hole itu tidak bisa merasakan dia masuk ke black hole. Sekali lagi karena apa? Kan kalau kita masuk ke dalam suatu daerah yang baru, kita tahu kita masuk ketika kita bandingkan dengan yang ada di luar. Ya nggak? Logikanya kan kalau kita masuk ke air gitu ya, kita bandingkan, oh air itu lebih dingin dibanding di luar. Jadi kita tahu kita masuk ke dalam air ketika kita punya acuan. Tapi kita nggak bisa tahu di mana-mana ketika kita nggak bisa menginformasikan diri kita ke luar dan kita nggak dapat informasi dari luar. Jadi nggak tahu ada di mana. Sama seperti ketika misalnya kita mata ditutup, itu gelap, kita nggak tahu apa arah atau apa, kita nggak tahu kapan waktu. Jadi hilang acuan. Nah, jadi bisa jadi ketika masuk ke black hole nggak ngerti karena informasinya nggak tahu gimana. Nah, jadi makanya sekali lagi mungkin sedikit sahabat Warsek mudah-mudahan bisa diizinkan kita bercerita film Interstellar, mungkin spoiler sedikit, ketika si tokoh utamanya kebetulan berhasil. Ya, kan tokoh utamanya kalau Anda masih ingat ya waktu itu laki-laki itu pilot itu kebetulan berhasil masuk ke supermassive black hole ya, Gargantua kalau nggak salah namanya, kebetulan berhasil ya, kita ya sekali lagi kan, terus di dalam kemudian somehow dia akhirnya masuk ke daerah 5 dimensi ya, kalau nggak salah masuk ke ya ruang di mana 5 dimensi dia bisa bergerak di koordinat waktu, tapi terkunci di kamarnya anaknya sehingga dia bisa memberikan kode untuk anaknya terkait dengan bagaimana dia harus diselamatkan. Dan somehow di masa depan ketika anaknya udah tua sekali, manusia itu udah bisa hidup di luar angkasa dan menyelamatkan si bapaknya itu. Itu kenapa itu menurut saya adalah sebuah hal yang menarik, karena ya sekali lagi seperti yang saya bilang tadi di depan, kita nggak waktu mungkin video yang sebelumnya ya, waktu relativity, saat kita masuk ada masalah nih, kita nggak tahu apa-apa di dalam. Tapi untuk motivasi dan ke depan, kita coba melihat masuk ke dalam, kalau misalnya bisa masuk dan seperti ini gimana? Itu dilakukan sama kita ketika kita nonton Star Trek atau film-film tentang luar angkasa zaman dulu. Zaman dulu orang berkomunikasi pakai layar sentuh atau apa misalnya. Zaman dulu itu sudah diprediksikan atau istilahnya dikreatifkan oleh saintis yang membackingi film zaman dulu, science fiction. Terus sekarang berkembangnya ilmu sudah bisa ditemukan. Kita berkomunikasi lewat ini, video call seperti ini. Kan dulu kan di Star Trek kan kita video seperti ini kan seolah-olah ada gitu. Nah, jadi sama seperti halnya dengan black hole ini. Mungkin beberapa puluh tahun atau ratus tahun ke depan kalau manusia masih ada dan nonton film legendaris Interstellar di tahun berapa itu, terus nonton, zaman dulu manusia udah bisa membuat cerita yang kemudian terjadi sekarang, itu luar biasa sih. Itu menariknya sih. Mohon maaf sobat Warstek kalau
ini sedikit bercerita tentang film. Saya suka sekali film soalnya. Oke, kita sudah sampai di penghujung diskusi. Kalau tidak ada, apakah ada yang mau tambahkan lagi dari dua narasumber kita? Oh, kalau saya sedikit mungkin ya. Nah, jadi kita tahu black hole itu ada jauh sana dari jangkauan kita, tapi memang kita sudah mencoba dan berhasil mengetahui keberadaannya. Nah, tapi sekarang sebenarnya para fisikawan sudah sedang mencoba, dan sebenarnya sudah lama dan sekarang juga masih mencoba membuat black hole dengan skala eksperimen atau skala yang dapat dijamah oleh manusia. Karena sebenarnya berdasarkan teori ternyata kita bisa membuat membuat objek yang menyerupai lubang hitam dengan menggunakan benda-benda di sekitar kita, atau lebih dikenal juga dengan sonic black hole. Mungkin ada yang pernah mendengar juga sonic black hole. Jadi sonic black hole itu muncul karena jadi apabila ada suatu gelombang contohnya gelombang dia bergerak dengan kecepatan yang lebih kecepatan suara, maka nanti dia akan menyerupai suatu event horizon. Nah, mungkin saya nggak akan detail ya, tapi salah satu contoh kemajuan hasil eksperimen ini, kita sudah mencoba membuat black hole di skala eksperimen seperti itu. Oh ya, atau mungkin buat teman-teman juga yang penasaran tentang black hole, bisa juga mencoba membuat eksperimen sederhana, misalnya punya 2 botol minuman cola yang 1,5 liter ya, itu bisa diisi air, misalnya satu botol isi setengah botol, lalu dilem tengahnya, lalu coba teman-teman putar botolnya, ditegakkan, diputar botolnya. Nanti teman-teman akan melihat kalau ada pusaran air yang turun ke bawah. Nah, sebenarnya itu merupakan salah satu eksperimen yang sangat-sangat sederhana yang mencoba menggambarkan event horizon. Kita bisa melihat nanti bahwa akan muncul pusaran air. Nah, jadi sebenarnya intinya kalau kita mau mempelajari segala sesuatu yang ada di luar sana yang tidak bisa dijangkau, sebenarnya bisa loh kita coba eksperimenkan kayak gitu. Jadi mungkin tidak se-wow atau luar biasa kalau kita bisa mengamati langsung, tapi setidaknya teman-teman semua, sahabat Warstek semua, bisa sedikit mendapatkan gambaran sebenarnya apa sih yang bukti atau model yang bisa menggambarkan objek yang kita amati di luar angkasa sana. Seperti itu. Oke. Itu sedikit tambahan aja dari saya. Oke, Mas Alif, mungkin boleh sedikit? Oke, ya boleh. Ya, mungkin buat sahabat Warstek, terima kasih kalau sudah mendengarkan sampai habis ya 2 video dengan saya dan Alfian. Intinya yang menarik dari fisika adalah adanya keterkaitan atau benang merah antara setiap skala ilmu yang dipelajari, skala objek yang dipelajari. Ketika kita mempelajari sesuatu yang skalanya bisa kita sentuh, itu bisa jadi punya kenampakan yang sama ketika kita membahasnya di skala yang lebih besar. Bisa juga sama dengan skala yang kenampakannya lebih kecil lagi, karena kan fisika itu merambah aspek yang istilahnya lebih luas, karena cita-citanya yang paling besar dari salah satu cita-cita paling besar di fisika adalah satu teori, sudah akan ditemukan satu teori yang bisa menjelaskan semua hal dari segala scale, yaitu mungkin disebutnya The Theory of Everything, mungkin pernah dengar ya. Itu bukan hanya judul film, tapi itu benar-benar sebutan bahwa satu teori itu kemudian bisa digunakan untuk menjelaskan semua fenomena di semua skala dan di semua aspek gitu. Nah, maka dari itu belajar fisika dari segi keilmuan itu seperti belajar tanpa henti, karena akan selalu ada hal yang baru gitu. Jadi gitu aja. Ini promosi boleh nggak sih? Saya punya. Oke, boleh. Ya, jadi saya punya
semacam podcast juga dengan teman saya, Dr. Alif Nurpatria Susardi dari kimia. Beliau lulusan dari University of Edinburgh. Tahun ini kita sempat bikin project terkait dengan membahas sains dari sisi yang kita sukai. Judulnya adalah YouTube-nya ada Ilmuwan Nimbrung namanya. Oke. Ya, karena beliau sedang fokus selesaikan tuh S3, sudah selesai sih. Jadi kita belum ada project baru lagi. Setelah menghabiskan waktu di podcast ini, mungkin sahabat Warstek bisa cek juga di Ilmuwan Nimbrung. Terima kasih. Oke, nanti kita tampilkan di layar nanti. Iya. Mungkin bisa buat ngisi-ngisi waktu luang ya. Iya, kita ada beberapa set episode. Jadi lumayan. Oke. Kita akhirkan diskusi pada kesempatan kali ini. Terima kasih sahabat Warstek dan teman-teman semuanya yang telah menyaksikan dan mendengarkan acara ini, diskusi ini. Mungkin kita masih ada sesi-sesi berikutnya dengan mengundang beberapa ilmuwan-ilmuwan Indonesia lain dengan topik-topik yang berbeda. Terima kasih Mas Ket Bugi dan Mas Alfian. Sampai jumpa. Ya, sama-sama. Hai teman-teman, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe channel YouTube Warstek TV.